Oke teman-teman, kemarin kita sudah sedikit mengeksplor bahwa pada fase awal pembentukan yayasan atau bisnis atau apapun biasanya diawali dari why. Alasan mengapa organisasi lembaga teman-teman itu berdiri. Kita akan ada webinar terkait bagaimana menemukan why itu ya teman-teman. Insya Allah waktunya habis Isya jam 19.30. Teman-teman yang ada kesempatan ikut bisa ikut. Sekarang kita mulai masuk ke aspek-aspek lainnya ya teman-teman. Selain why. Oke, yang pertama adalah tentu teman-teman perihal gitu ya. Perihal administratif saya tidak bahas di sini. Mungkin teman-teman bisa nanya ke saya di kesempatan yang lain karena memang ini bukan bidang ataupun bukan ranah saya. Saya pengen fokus kepada fundraising. Yang jelas ini termasuk legalitas, keberterimaan di masyarakat. Itu perlu teman-teman jalankan ya, perlu teman-teman ditaati begitu. Nah, selanjutnya teman-teman perlu melakukan yang namanya riset. Apa yang diriset? Program. Karena ini akan berangkat untuk kita nanti jualan. Program pun jangan asal teman-teman. Asal ada, dari lembaga lain ada, teman-teman coba ketiplek begitu. Enggak gitu caranya, teman-teman. Yang jelas memang benar. Tahapannya itu teman-teman benchmarking ya. Melihat lembaga-lembaga lain kayak gimana, khususnya di lokasi teman-teman. Misalkan, mungkin 5-sampai lembaga sejenis teman-teman riset. Programnya apa aja? Coba teman-teman buat di sini kasih macam tabel begitu ya. Tabel lembaga A, B, C, D. Ini program yatim misalkan. Yatimnya kayak gimana? Lembaga A begini-begini, B begini-begini, C begini-begini, dan seterusnya. Beasiswa misalkan. A begini. Nanti teman-teman akan melihat tuh program yang nggak ada di lembaga A ini nggak ada, tapi lembaga B sama C ada. Ya teman-teman ya, dilihat nanti begitu. Sampai teman-teman nanti menemukan keunikan nih. Oh ternyata lembaga A itu unik di sini program ini. B unik di mana begitu. C unik di mana. Jadi jangan cuma ada enggak, tapi teman-teman pahami sampai teman-teman menemukan yang unik di masing-masing lembaga. Saran saya begitu. Setelah teman-teman menemukan yang unik, coba teman-teman, kan tadi kan prosesnya benchmarking ya teman-teman ya. Coba teman-teman melihat lagi tuh ke lembaga-lembaga yang lebih besar. Programnya apa aja? Kalau bisa teman-teman, sama seperti ini prosesnya. Pelajari tuh, Basnas, Dompet Duafa, RZ, programnya apa aja. Bahkan teman-teman bisa pelajari misalkan UNICEF, UNICEF, program-program luar negeri begitu yang memang charitas atau yang memang NGO luar negeri. Teman-teman juga pelajari. Boleh jadi ada program yang simpel teman-teman, tapi ternyata itu bisa membekas ke masyarakat. Misalkan ada program berbagi makanan tapi dikemas menjadi semacam voucher atau kupon di tempat-tempat makan. Misalkan ngajak rumah-rumah makan begitu ya, mengadakan program buy one give one. Jadi beli satu sama dengan memberi satu slot untuk yang nggak mampu makan. Itu teman-teman bisa cari nanti bahwa awalnya di Indonesia itu mengambil dari Afrika. Ada satu yayasan di Afrika itu yang menyelenggarakan kalau nggak salah ya program seperti itu. Kemudian dibawa oleh teman-teman yang besar itu ke Indonesia. Dan itu sempat viral teman-teman. Sekarang sudah dipakai di mana-mana. Oke teman-teman. Jadi riset teman-teman ini penting banget. Tapi jangan dulu di-create programnya teman-teman. Habis teman-teman riset programnya, teman-teman coba tentukan isunya yang sedang dihadapi apa, isu besar, eksternal ini ya.
Lagi butuh apa sih orang-orang itu? Gitu ya teman-teman ya. Coba teman-teman kerucutin dari halnya besar begini, dari besar ke menyempit, menyempit, menyempit. Misalkan, oh ternyata sekarang banyak pengangguran, ya teman-teman ya. Efeknya nanti banyak yang sulit cari pekerjaan. Kemudian kalau nggak ada pekerjaan, nggak bisa makan, ya teman-teman ya. Kalau nggak bisa makan, nanti kemana-mana tuh. Pencurian merajalela, kemudian macam-macam lah teman-teman lah. Jadi, oh ini ada orang pada nggak bisa makan nih. Tapi kalau cuma ngasih makan, nggak ada value teman-teman, kurang lah value-nya. Gimana kalau teman-teman kemudian program berbagi makan, tapi nanti infak yang disumbangkan 40%-nya untuk peningkatan skill dan kapabilitas duafa. Jadi nanti misalkan program berbagi makan dan harapan misalkan. Harapannya apa? Harapannya adalah pembinaan untuk peningkatan skill. Apakah nanti diajari skill marketing, skill affiliate, skill menjahit, memasak, tapi urusan perut dapat, urusan skill dapat, teman-teman. Jadi beda, teman-teman, dengan yang hanya asal ngasih makan. Tapi tadi konteksin. Nah, disitulah teman-teman mencari peluang, mencari celah. Sehingga nanti ketika teman-teman datang, nanti suatu saat gitu ya, datang ke orang besar, donatur besar, atau ke perusahaan atau ke owner bisnis, teman-teman bisa ngomong, Pak, kami prihatin Pak, bahwa semakin banyak orang-orang yang nggak bisa bekerja Pak. Maka kami melihat itu ya paling dasar ya makan ya Pak. Tapi kemudian kami nggak berhenti di situ Pak. Jadi kami berikan skill ke mereka Pak. Bisa A, B, C, dan sudah terserap kesekian perusahaan atau kesekian unit bisnis Pak. Ada yang menjahit, ikut konveksi dan lain-lain Pak. Nggak lagi datang membawa program infak sembako. Kalau sembako tok, bahasa Jawanya ya gimana teman-teman? Orang itu pun bisa berbagi sembako dengan sendirinya begitu. Jadi kalau hanya program berbagi sembako, orang yang teman-teman tawari itu bisa melakukan dengan dirinya sendiri. Paham nggak? Oh teman, harus dipahami ya. Jadi riset ini penting. Coba teman-teman mapping. Lembaga lain gimana? Lembaga besar gimana? Lembaga yang baru mulai gimana? Lembaga besar bahkan sampai lembaga eksternal gitu ya, luar negeri. Kemudian kondisi ekonomi kita global gimana? Kondisi di tengah-tengah masyarakat teman-teman kayak gimana? Kemudian opsi-opsi menu-menu programnya apa? Tentu dong, teman-teman nggak bisa ngelakuin semua. Pilih 3 terbaik, teman-teman pikir olah-olah. Jangan-jangan ini bisa dikasih added value begitu. Digabung dengan pengemasan yang berbeda, menjadi satu program utama teman-teman. Yang itu juga selain menarik donatur, dia juga berdampaknya penuh ke masyarakat. Itu ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa belajar. Belajar itu nggak hanya membaca, nggak hanya kuliah, tapi juga belajar dari best practice yang ada di luar sana. Jangan lupa menemukan aspek why. Kita hadir di hari Rabu besok jam 7:30 malam.